acara sharing di pagi menjelang siang hari ini. Ini mah saya rasa reuni kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat wa qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ikhwatul iman rahimakumullah, kalau tadi mendengar tausi bagaimana kita bisa menghadirkan usrah thayyibah, keluarga-keluarga yang baik yang nantinya hadir qaryah thayyibah dan nanti juga hadir baldah thayyibah. Kalau bahasa keluarga sakinah mawaddah warahmah ini hak kita semua ya. Jadi kita membangun keluarga itu harus sakinah mawaddah warahmah, walaupun kita bukan pengantin baru tapi pengantin bari. Kalau perlu mulai dari nol. Jadi jangan sampai keluarga kita itu tidak bahagia. Mungkin kita sharing resep hari ini, jika ada yang salah, segala berubah. Karena tadi ada tantangan, ada yang luar biasa. Jadi satu pihak kita ingin membangun keluarga itu sakinah, tapi di pihak lain ada penyakit yang menghinggap. Terutama penyakit yang kata Nabi yang paling ditakuti itu bukan penyakit kemarin itu apa? COVID. Oh, jadi dengan COVID itu takut. Padahal Nabi sudah ngewanti-wanti, aku yang paling takut menimpa kepada umatku penyakit wahan. Hubbu dunya wa qaryatul maut. Cinta dunia dan benci kepada kematian. Jadi bahkan ujian-ujian kehidupan ini sering terjadi seperti bahkan saya baca di Tazkiyatun Nafs, cinta dunia ini sumber awal dari segala penyakit hati. Ya. Jadi yang merusak keluarga tidak hadir sakinah mawaddah warahmah ketika di anggota keluarga itu hadir penyakit-penyakit hati dan sumber awalnya dari kecintaan kepada dunia. Jadi memang tidak salah karena kita dibesarkan pendidikannya itu bukan pendidikan Islami. Makanya kenapa ketika ingin membangun keluarga Islam itu berat. Karena memang kita dibesarkan pendidikannya kapitalis. Sadar ataupun tidak, kita itu kuliah, sekolah, di sekolah-sekolah kapitalis. Yang orientasinya dunia. Pokoknya kerja. Ya. Bahkan sampai kejadian mau menikah, nanti mau kerja dulu baru nikah. Padahal konsep Quran bukan begitu. Justru dengan nikah nanti Allah kasih jalan rezekinya. Ini nih banyak PR kita hari ini. Ya, jadi makanya kenapa kita hadirkan ini usrah thayyibah, keluarga-keluarga. Dari mana kita harus berangkatnya? Ternyata harus dari Quran. Jadi keluarga kita yang akan dibangun tuh, bahkan hak kita nih, kalau kita diperhatikan di surah Ar-Rum, hak keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Coba angkat tangan yang merasa belum sakinah keluarganya. Aya istilah bahasa Sunda mah awet rajit. Bade pisah karunya ku anak. Ya. Padahal ini litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Litaskunu ini bapak-bapak ini kalau menikahin ibu-ibunya istri kita, litaskunu ilaiha harus merasa tentram kepadanya. Jadi ternyata fungsi istri itu bisa menenteramkan hati suami. Udah pada tentram belum hatinya? Coba.
Ibu yang sebagai istri suka nanya nggak suami? Hah? Hei, suamiku, kita sudah berumah tangga 20 tahun. Bagaimana kehadiranku di hadapanmu? Pernah nanya gitu? Biasa-biasa aja. Nggak ada pengaruh. Masya Allah. Itu teh harus ke anak. Pernah nggak nanya ke anak? Wahai anakku, sudahkah Abi ini menjadi ayah yang terbaik untukmu? Sudahkah Umi ini menjadi ibu yang terbaik untukmu, nak? Pernah nanya kita? Pokoknya habis kajian ini nanti pulang ke rumah, tanya masing-masing anak. Saya menyampaikan ini, saya sering nanya ke anak. Ya. Kenapa? Biar tidak nuntut di akhirat. Ya, ya bismillah. Jadi hak kita, makanya harus pakai Quran. Terutama ngisi kajian ini Pak Ustadz Agus, kayak lagi ngisi khutbah nikah ini. Jadi lagi ngasih khutbah pengantin bari ini. Luar biasa ya. Nggak apa-apa lah. Biar hidup kita ini tua-tua keladi. Apa itu tua-tua keladi? Makin tua makin menjadi bahagia. Apalagi tadi mau menghadirkan generasi kita yang baik, lebih baik dari kita. Ini butuh support dari orang tua yang luar biasa. Ya, baik. Jadi berarti kalau kita ingin menghadirkan keluarga Islami, di keluarga itu kan ada siapa? Ada suami, ada istri, atau ada ibu, ada ayah, ada anak. Nah, kita evaluasi itu. Yang jadi suami ini, kita evaluasi suami dulu. Sudah nggak kita menjadi suami yang Qurani, yang Islami? Sudah belum? Diukurnya bisa dari satu ayat surat An-Nisa ayat 19. Surat apa? An-Nisa ayat 19. Ini nanti kita langsung, ini kan evaluasi aja ini sebenarnya ya. Makanya saya bahas tadi reuni. An-Nisa ayat 19. Dibuka silakan. Nah, nggak usah dibaca semua. Ini di barisan terakhir kedua ada kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in kantumuhunna fa'asa an takrahu syai'a فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ya wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini buat suami nih, wahai para suami, pergaulilah istri-istrimu. Oh, ini ternyata ayat ini sudah disiapkan suami yang punya istri lebih dari satu. Di sini ada yang istrinya lebih dari satu? Hah, masih satu semua? Ibu tengok ngambeknya ya. Lamun ngabasi sok rada ngambek istilah. Ini huna itu jamak, ya jamak ya? Jamak. Ya. Pergaulilah istri-istrimu bil ma'ruf dengan cara yang baik. Nah, ma'ruf dari Arafah. Harus kita mengenal istri kita ini. Karakternya. Ya. Sudah mengenal karakter pasangan hidupnya? Hah? Apa gimana? Pak Khair lah, udah lama sama Bu Ani. Sudah kenal Bu Ani itu seperti apa? Baru sebagian, bayangin. Udah berapa tahun rumah tangga Bapak? Dah, coba tangwe cenderung. Nikah tahun 87, menik itu miwarang kabin. Bakat kulami itu ka etang. Baru sebagian. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik dan mengenal karakternya, mengenal kebiasaannya.
supaya tidak salah. Bahkan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, artinya ada kekurangan. Hati-hati kalau kita meluruskan. Kalau tidak patah hati. Oh ini, kalau sudah patah bahaya. Patah. Fa'in karihtumuhuna. Kalaupun engkau membencinya. Saya jujur Pak ya. Pernah nggak membenci istri? Kehel. Wayana cuma orang buka-bukaan. Karena kita tugasnya besar ini mau memperbaiki keluarga kita ya. Kunaon kehel. Sebab ini bahasa Pak ya. Fa'in karitumuna. Walaupun engkau membencinya, harusnya berbuat baik, tapi ada kehel, kesel. Kenapa? Nampak kekurangan istri. Ya. Tuh ungek-ungek kan. Ada istrinya? Mana istrinya? Ada. Iya. Maaf, saya pun merasakan seperti itu. Terutama ketika istri, kalau ada kejadian, diingat terus, diulang-ulang. Sama banyak. Tapi berarti ini ayat selanjutnya. Makanya kalau ngamalin ayat jangan sepotong-sepotong. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau membencinya sesuatu karena melihat kekurangan tadi, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan Allah menjadikan bagi istri itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Kalau kekurangannya 10, kebaikannya 90. Benar nggak? Benar. Makanya alhamdulillah awet sampai hari ini kan rumah tangga kita. Nih saya jadi baru sekarang Pak Agus. Ketika dari rahim istri lahir para penghafal Quran. Oh, ini bukti ayat ini. Hei Anwar, hambaku, jangan engkau membenci istrimu. Di balik kekurangannya justru banyak kelebihannya. Baru sekarang. Ternyata dia selalu ingat, malah mengakhirkan anak-anak yang kuat ingatannya, para penghafal Quran. Itu jawabannya. Ya, ini versi dari Allah nih. Kalau kita punya pasangan hidup, ada kekurangannya, ada. Harus jujur, kita pun bercermin sebagai suami. Makanya tadi tanya kepada istri, pulang dari sini aja ya, jangan sekarang. Suruh sini, istriku sudah berumah tangga sampai tidak terhitung waktunya, kata Pak ya tadi. Apakah aku sudah menjadi istri suami yang baik untukmu? Gitu. Ketika dievaluasi, bapaknya begini, cuma ada kurangnya begini, jangan marah. Dan itu normal. Makanya kenapa ada akhirat? Untuk menyempurnakan yang kurang-kurang di dunia ini. Ya. Kita punya istri ada kekurangan, maka disempurnakan, disiapkan bidadari cantik nanti. Masya Allah. Ma'asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun. Asa an takruhu saya wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Makanya harus selalu memandang dari dua sisi. Itu aja ya cek-receknya. Jadi selama ini sudahkah kita menjadi suami yang baik? Pergaulilah istri dengan cara yang baik. Bahkan maaf ya Pak. Istri itu apa intinya? Si kulitnya lebih halus dari laki-laki. Itu simbol agar kita memperlakukan istri itu harus lembut. Makanya kata Nabi, siapa yang paling baik kepada istrinya? Aku. Lembutnya luar biasa. Ya. Sibuk dakwah, lapar. Pas nyampe rumah, can beres masak. Biasanya gimana? Naon wae atuh di imah teh. Hati-hati ya. Hati-hati kalimat itu. Hati-hati. Makanya ada di luar negeri, seorang suami pas pulang kerja, istrinya belum selesai masak. Kamu apa di rumah? Akhirnya istrinya tidak menjawab apa-apa. Penasaran, dipasang CCTV di rumah itu. Dan dia menonton dari kantor. Pulang, dia minta maaf. Masya Allah. Ternyata istriku pekerjanya luar biasa. 24 jam. Makanya Nabi itu halus, lembut. Jadi, wahai istriku,
Siti Aisyah, ada yang bisa bantu. Itu Pak, kalau belum selesai teh. Bukan di selain. Jangan sampai nanti dia sakit hati. Kemudian istri evaluasi, sudahkah saya jadi istri yang baik, yang islami? Satu aja ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Suami pemimpin bagi istri. Sudahkah ibu menjadi istri yang taat bagi suami? Sebenarnya untuk masuk surga lebih mudah istri daripada laki-laki. Saya baca di kitab Ihya Ulumuddin, ternyata kewajiban suami banyak luar biasa. Kewajiban istri cuma dua. Satu, taat kepada suami. Kedua, menjaga harta suami. Itu pun kalau suaminya punya harta. Kalau nggak punya harta, cuma satu. Taat aja. Luar biasa. Sob, cek teteh. Sudahkah jadi istri yang taat? Baik. Kalau kita sudah menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, maka nanti kita akan hadir anak-anak yang baik. Qurrata a'yun. Anak-anak yang menjadi penyejuk hati. Anak-anak yang bisa diarahkan, bukan menjadi anak yang menentang. Maka dalam Al-Quran ada dua contoh keluarga yang islami. Satu, keluarga Nabi Ibrahim. Kedua, keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami, istri, anak sama-sama menjadi pemikul risalah. Beda dengan keluarga Nabi Nuh, Nabi Yunus. Ada contoh-contoh. Nah, keluarga kita yang kita harapkan seperti keluarga Nabi Ibrahim, seperti keluarga Nabi Muhammad. Makanya laqad kana lakum fi Ibrahim uswah. Sungguh ada bagimu dalam keluarga Ibrahim contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu Nabi Muhammad di surah Al-Ahzab. Ya, jadi jangan menuntut anak soleh sebelum kita menjadi ayah atau suami yang soleh. Ya. Mulai kan kalau tidak salah Pak Ian ya, sebelum usrah thayyibah apa? Saksiyah thayyibah, pribadi yang baik. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Lupa memperhatikan kekurangan diri sendiri. Ya, saatnya kita introspeksi diri. Sudah suami yang menjadi saudara yang baik? Ayah yang baik? Istri yang baik? Ibu yang baik? Makanya tadi caranya saling mengevaluasi. Ya, tolong ini PR dari saya. Apa? Nanti pulang dari itu pertanyaannya. Ya, silakan seperti apa pertanyaannya, waktu kapan, pokoknya sampaikan pertanyaan itu. Kalau belum pernah, dan jawab dengan jujur. Ya. Rahimakumullah. Jadi untuk membangun keluarga yang Islami ini semuanya harus Islam. Dan sumber ajaran Islam ini Quran. Kalau kemarin saya di keluarga Pak Hoyer itu ya menyampaikan tentang Quran sebagai petunjuk. Itu petunjuk dalam keluarga, petunjuk dalam masyarakat. Dan ketika kita menjadikan Quran pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, fala yadillu wala yasqa, tidak tersesat, tidak celaka. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, di akhirat tidak ada rasa takut, di dunia tidak bersedih hati. Kita akan lahir keluarga-keluarga bahagia. Man sya'ida sya'ida biqadaillah. Orang bahagia itu bahagia dengan ketetapan Allah. Ya, walaupun dulu kita berumah tangga dijodohkan. Ada yang merasa terpaksa? Walaupun terpaksa, jalani. Itu bagian takdir. Dan kalau bukan takdir, mah tidak akan jadi. Hidup tidak bahagia ketika protes terhadap takdir Allah. Nah ini. Padahal jodoh itu sudah dicantumkan di lima foot. Ya. Makanya nanti rahimakumullah, jika punya anak sudah pada cukup umur, makanya maaf, menikahkan anak jangan diukur dengan waktu kuliah, jangan. Minimal kalau ngambil sunnah dari usia aja. Kalau anak laki-laki usia menjelang 25 sudah kita siapkan. Caranya gimana? Minta sama Allah.
Jangan minta sama Yayan. Pusing. Minta sama Allah. Caranya, ini saya punya pengalaman kemarin. Ayah, ibu, anak doa bersama. Biasanya 2 minggu ada jawaban dari Allah. Ya Allah, datangkan jodoh terbaik darimu. Itu caranya. Makanya dari sekarang mulai rahimakumullah ikhtiar kita. Yuk orang bebesanan. Serius ini. Ya. Kan enak bebesan antara kita mah. Tidak usah di gedung nikah teh. Udah nyontoh ke Rasulullah. Gimana coba pernikahan zaman Rasulullah? Ceret. Ngariung sepotos kieu. Kalau orang Pangalengan disuguhin sama keripik kentang. Kalau orang akan di mana dingin? Purwakarta eta simping. Plus sate marangi. Walau bisatin nilai harganya sekitar 2 juta 3 juta. Kita mah karena kebawa tadi kapitalis. Urusan nikah kayak jadi capek. Da batur geuning kada di gedung. Kudu kieu jadi capek kan. Nah, jadi syariat memberatkan begini. Ini rahimakumullah. Hati-hati. Oke. Cukup dulu ya. Kan setengah jam. Udah setengah jam ya? Udah. Kita ngobrol. Pokoknya kita ini evaluasi aja rahimakumullah. Mungkin silakan nanti problem-problem di lapangan seperti apa. Karena memang terutama kita untuk menghadirkan anak-anak kita seirama dengan kita. Ya. Dan yang paling penting kita orang tua harus jadi uswah bagi mereka. Ya. Harus apa? Jadi uswah. Teteh udah menikahkan anak belum? Sudah? Belum. Siapa yang sudah menikahkan anak? Oke. Dulu waktu anak kita mau nikah ditanya nggak? Misalkan si anak itu anak perempuan. Neng, mau seperti apa pasangan hidupmu? Pernah nanya gitu? Hah? Laki-laki. Terus ditanya nggak? Mau seperti apa nak istrimu? Contohnya. Hah? Apa bilang begini nggak? Ibu, saya mau punya istri, mau seperti ibu. Akhlaknya. Pernah bilang gitu nggak? Saya kaget. Saya nanya anak pertama, Mufti Hasya Sabirina. Hasya, ini sudah waktu udah 24 nih, harus nikah nih. Ayo kita berdoa. Mau seperti apa calon suamimu? Yang kayak Abi aja. Makanya Ustadz Amir mirip-mirip gitu. Luar biasa. Dijawab oleh Allah. Ya, minimal kita jadi uswah bagi mereka. Ya, entah dari apanya aja. Contoh yang baiknya. Baik, rahimakumullah. Mungkin itu gambarannya. Jadi mulai pribadi-pribadi yang baik untuk melahirkan keluarga yang baik.